Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir kembali dalam proses pembelajaran online kali ini. Tentunya masih dengan channel yang sama yaitu Sang Juang. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tema yang berjudul Patologi Politik dan Kebijakan Pembangunan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pada kesempatan kali ini akan saya mulai, yang dimana saya akan membahas patologi politik dan kebijakan pembangunan. Anomalisasi humanisme dikemas melalui ideologi yang tak kasat mata bagi pandangan umum terus-menerus bertumbuh kembang dan menyeluruh ke segala aspek. Pasca reformasi menjadi era di mana kondisi di dalamnya memuat patologi-patologi politik yang pada pokoknya adalah anomalisasi humanisme. Anomali yang dikemas melalui ideologi yang tak kasat mata bagi pandangan umum ini terus-menerus bertumbuh kembang dan menyeluruh ke segala aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hukum, sampai kesehatan, dan dari kesemua aspek tersebut, faktor utamanya bersumber dari aspek politik. Faktor utamanya bersumber dari aspek politik. Politik sebagai unsur utama kenegaraan tidak lagi memihak pada kepentingan bersama sebagaimana mestinya. Politik sebagai unsur utama kenegaraan tidak lagi memihak pada kepentingan bersama sebagaimana mestinya, tetapi kepentingan bersama tersebut ditentukan oleh kekuasaan yang terus mengikis mobilitas sosial kemanusiaan. Penyelewengan demi penyelewengan yang tengah terjadi merupakan jejak atas ketersingkapan wajah demokrasi Indonesia. Reformasi yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, serta memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan asas-asas negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, justru dalam realitasnya melenceng jauh dari yang diharapkan. Banyaknya fakta dan fenomena-fenomena yang menunjukkan penyimpangan merupakan efek yang dihasilkan oleh buruknya regulasi tanpa peduli terhadap etika bernegara. Banyaknya fakta dan fenomena yang menunjukkan penyimpangan merupakan efek yang dihasilkan oleh buruknya regulasi ruling class. Tren wacana global menjadi pedoman yang diacu oleh para regulator tanpa peduli terhadap etika bernegara, yang pada akhirnya publik jatuh dalam lingkaran immoralitas. Keterpurukan dalam belenggu ini mengalami pembiaran sampai pada taraf yang paling rancu dan menyebabkan otentisitas sosial budaya di Indonesia menjadi terdistorsi oleh dominasi modern, di mana kapitalisasi secara hegemonis telah mengakar, sehingga menjadikan masyarakat bermental konsumeristik yang tentunya sulit dan sukar untuk berdikari. Dengan demikian, pembangunan negara baik secara fisik maupun sistematik hanya akan mempersempit jarak tempuh ke arah pembangunan yang paradoks. Pembangunan demi kemajuan serta kelancaran hidup manusia hanya termaktub secara tekstual saja, sebab pada realitasnya pembangunan secara fisik melahirkan banyak polusi yang kian mencemari lingkungan hidup manusia. Sementara pembangunan secara sistematik semakin membelah jarak antar manusia dalam keharmonisan berwarnegara dengan menyudutkan masyarakat tradisional dan memarginalisasi kalangan kelas bawah. Simbol anomalisasi humanisme sektor ekonomi. Dalam dekade terakhir ini, kapitalisme mengemas produk-produknya dengan khas modernitas yang berkembang dalam sektor informasi dan teknologi
utamanya di bidang ekonomi dan perbankan. Hal ini dapat disimak dalam kebijakan Bank Indonesia atau BI. Dominasi secara hegemonis dalam bingkai modernitas terpampang jelas melalui kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan dengan program berbasis teknologi modern seperti e-money dan sebagainya secara implisit ditujukan kepada pihak yang dapat saling menguntungkan, yakni para pemilik modal atau kapitalisme. Masyarakat kelas bawah yang hanya membutuhkan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal, tentu tidak memerlukan kebijakan sistem pembayaran serba elektronis yang demikian tersebut. Jika keberagaman masyarakat di Indonesia memang diakui, maka kebijakan-kebijakan sistem pembayaran semestinya dapat berjalan secara dinamis. Masyarakat yang dapat diposisikan sebagai pembeli atau konsumen dalam hal ini tidak dapat disamaratakan begitu saja, tetapi mesti diperhatikan, utamanya bagi lian di luar konsepsi modern akan dipenuhi kegiatan bertransaksi, akan tetapi untuk memahami logika permasalahan, yang perlu diperhatikan yaitu masyarakat Indonesia yang kiranya tidak dapat memproduksi sendiri bahan-bahan modern, serta masyarakat multikultur yang masih berpegang teguh pada tradisi budaya adat. Hal ini yang sangat berproposisi dengan sistem pembayaran yang membersihkan modernitas. Dekonstruksi ini dapat ditegaskan lebih lanjut dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, jejak-jejak kapitalisme terbongkar. Kemudian ada sektor pendidikan. Regulasi tentang kurikulum pendidikan dari masa ke masa dapat saja dipahami sebagai tanda kemajuan sejauh regulasi tersebut berjalan efektif dan efisien. Regulasi tentang kurikulum pendidikan dari masa ke masa dapat saja dipahami sebagai tanda kemajuan sejauh regulasi tersebut berjalan efektif dan efisien. Sebaliknya, jika kurikulum yang dirancangkan telah membentuk realitas masyarakat, maka ini justru membangun kemunduran bangsa melalui pemaksaan sistem pada sektor pendidikan yang merupakan instrumen utama garis keturunan penerus bangsa. Sektor pendidikan pun sama halnya dengan sektor ekonomi, yakni mengacu pada modernisme. Hal yang paling tampak dalam warna modernitas yaitu teknis pendidikan yang bermula dilaksanakan melalui media fisik atau lembar kertas, kini bergeser ke media elektronik dengan berbasis komputer. Dalam tahap akhir sekolah, peserta didik diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Teknologi modern memang dimaksudkan agar peserta didik mampu berkompetisi secara global. Akan tetapi, bagaimana jadinya apabila negosiasi bocoran saat UN masih diperdagangkan? Bocornya naskah soal UN sebagai dokumen negara menimbulkan kekhawatiran pada generasi bangsa dan tunas bangsa berikutnya, serta kecemasan bagi kerusakan moralitas publik. Dalam kasus yang dimuat oleh CNN Indonesia, bocornya soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN diperoleh dari sejumlah lembaga bimbingan belajar atau LBB. Kasus tersebut menjadi bentuk atas keambrukan moralitas politik untuk menumbuhkan kecerdasan berbangsa dan bernegara, khususnya pada generasi bangsa dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang terdiktum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat ketiga menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu ada sektor hukum. Indonesia pada dasarnya merupakan negara atau yang dikenal dengan negara hukum. Permasalahan di sektor hukum tidak jauh dari urusan bisnis atau proyek yang tentunya dioperasikan oleh kekuasaan. Indonesia pada dasarnya merupakan negara atau Rechtsstaat atau yang dikenal dengan negara hukum dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan atau Makstat. Namun demikian, tidak jarang bahwasannya kekuasaan kerap kali mendompleng bahkan menunggangi urusan hukum. Meski dalam logika sederhananya, keduanya saling berkait satu sama lain. Hukum memerlukan kekuasaan sebagai subjek pelaksana, sementara kekuasaan nantinya hendak dibatasi oleh hukum. Permasalahan di sektor hukum tidak jauh dari urusan bisnis atau proyek yang tentunya dioperasikan oleh kekuasaan. Sebagai bukti atas hukum yang tidak lagi menduduki peri keadilan, salah satunya dapat dipahami melalui kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan, yang dalam penyelesaiannya menuai tanda tanya besar. Kejanggalan kasus Novel dapat dipahami melalui perbandingan dengan kasus-kasus lain yang tidak sebanding, di mana secara semiotis menunjukkan signifikasi bahwa tidak ada ketegakan hukum di negara Rechtsstaat. Hal ini bukan saja mengenai penyerangan seseorang begitu saja, melainkan juga figur penyidik KPK yang berperan dalam pemberantasan tindak korupsi di tanah air. Respect for law sebagai asas taat dan hormat pada hukum serta equality before the law sebagai prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Termasuk juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, justru hanya menjadi pepatah yang hendak mematahkan supremasi hukum yang semestinya merupakan syarat mutlak bagi negara hukum. Dari hal tersebut, keadilan adalah mitos. Keadilan hanyalah atas nama dari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dengan berbagai kepentingan yang tampak seakan berlandaskan peraturan serta dasar hukum secara konstitusional yang seolah-olah mewakili kesejahteraan umum. Kemudian ada sektor kesehatan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang hidup, yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Masalahnya, realitas berpaling dari prinsip tersebut. Kembali naiknya BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibatalkan karena gugatan dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI atas Perpres nomor 75 tentang jaminan kesehatan mengakibatkan sektor kesehatan yang pada mulanya dimaksudkan sebagai upaya untuk memicu kesejahteraan masyarakat dalam meminimalisir wabah atau penyakit bagi setiap penderita, justru menjadi wajah buruk dari negara penuh ketidakadilan dan anomali humanitas. Naiknya BPJS pada dasarnya mencakup urusan ekonomi dan hukum yang kerap terdistorsi. Di samping kenaikan BPJS, kasus lain datang dari keterangan perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Deborah Komini, bahwa hasil riset menyatakan ada sekitar 2 juta anak mengalami gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun atau balita mengalami stunting. Jika sejak di dalam kandungan saja sudah bermasalah, maka itu berpotensi besar bagi masalah gizi sebagai asupan kecerdasannya. Itu sebabnya indeks pendidikan mengalami kemerosotan. Kesehatan yang mestinya menjadi basis dari kemajuan suatu bangsa
pada nyatanya dihalangi oleh buruknya kebijakan yang memaksakan anak untuk tetap tersenyum tanpa peduli kondisi yang semakin memburuk. Kondisi di mana hak-hak untuk sehat sebagai modal kelancaran berpikir dalam menempuh jenjang pendidikan menjadi suatu kedaruratan yang sengaja diwajarkan dan tidak lebih penting dari kepentingan tersendiri. Lalu ada sektor politik. Permasalahan pada aspek politik adalah permasalahan inti dalam setiap sektor. Kebenaran yang didasarkan pada kuantitas tanpa peduli bagaimana kualitasnya hanya akan menciptakan kesenjangan massal. Permasalahan pada aspek politik adalah permasalahan inti dalam setiap sektor. Pasca reformasi tidak lagi menjadi poin penting bagi hadirnya kondisi yang diharapkan, tetapi justru menjadi kekacauan yang semakin melejit dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya yang tersingkap dalam berbagai fenomena keganjilan negara. Permasalahannya di sini adalah apa titik temu yang melatari masalah tersebut dan bagaimana titik temu itu bermula sebagai include atas segala perkara yang terus-menerus beranak pinak. Secara semiotis, pusat permasalahan politik dapat ditemukan dalam sistem pemilihan umum atau pemilu. Usangnya presidensial threshold pada Pilpres 2019 bukan suatu asumsi belaka, melainkan fakta yang ada. Presidensial threshold pada dasarnya merupakan permasalahan secara teknis, di mana pokok perkara yang substansial ada pada sistem pemilihan yang basisnya adalah popular vote atau suara terbanyak. Sistem pemilihan popular vote yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade ini perlu dipertimbangkan kembali. Pemilihan kandidat berdasarkan suara terbanyak di satu pihak memang menawarkan unsur demokratis. Namun, di lain pihak, unsur tersebut justru menjadi suatu hal yang memungkinkan berbaliknya arah demokrasi menuju blunder. Perolehan suara terbanyak menunjukkan bahwa kuantifikasi kualitas lebih dipentingkan ketimbang kualifikasi kuantitas. Dapat diketahui bahwa pada sistem popular vote, seluruh rakyat mempunyai hak pilih yang sama. Kesetaraan hak dalam persoalan ini seolah tampak merepresentasikan upaya dalam mewujudkan demokrasi. Namun, jika ditelusuri lebih tajam, maka suara di antara tokoh masyarakat, narapidana, koruptor memiliki nilai yang sama. Secara rasional, kesamarataan suara yang demikian justru menjadi patologi yang meringkus dinamika demokrasi. Di samping itu, patologi tersebut mengakibatkan sistem politik kehilangan alat dalam memfilter. Jika alat untuk memfilter seseorang pemimpin bangsa saja tidak punya, maka dapat dipastikan bahwa regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemimpin yang terpilih sangatlah jauh dari kejernihan demokrasi, sehingga tonggak keadilan pun patah akibat keruhnya air yang melibas dan menggerogoti fondasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kontestasi Pilpres yang semula diharapkan sebagai ajang pesta rakyat secara demokratis dalam bermaksud dan tujuan untuk memperbaiki bangsa dan negara, kini harus berakhir dengan peti rakyat, di mana hak dalam berdemokrasi terkubur secara paksa, sehingga yang ada hanyalah belenggu-belenggu kebencian dan malapetaka. Kebenaran yang didasarkan pada kuantitas tanpa peduli kualitasnya hanya akan menjadi kesenjangan dan menciptakan kesenjangan massal. Maka intisari atau kesimpulan dari patologi politik dan kebijakan pembangunan yaitu pembahasan ini mencakup bentuk simbol-simbol anomalisasi humanisme dalam etika politik pasca reformasi yang mewujud ke berbagai sektor.
Yang pertama yaitu ada sektor ekonomi sebagai simbol yang merepresentasikan ambruknya kesejahteraan. Yang kedua itu sektor pendidikan sebagai simbol yang merepresentasikan kegagalan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Yang ketiga itu sektor hukum sebagai simbol yang merepresentasikan kehilangnya keadilan. Yang keempat, sektor kesehatan sebagai simbol yang merepresentasikan berbagai penyakit yang terus meningkat. Dan yang kelima yaitu sektor politik sebagai simbol yang merepresentasikan kepalsuan bernegara penuh manipulatif yang mengaruh pada pemerintahan otoritarian, totaliter, dan feodal. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wallahul muwafiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.